Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning student. It's a nice day, isn't it? Ya, hari yang indah ya. Hari yang indah, hari yang menyenangkan tentu saja. Why? Because we are meet again in English lesson. Karena kita bertemu lagi untuk pelajaran bahasa Inggris ya. Kita belajar untuk chapter 8. Kita belajar chapter 8. Silahkan di buku siswa itu ya, chapter 8. What is the title? Apa judulnya? What are you doing? Okay, right. Yeah. Before we start the lesson, it will be better if we pray at first. Ya, sebelum memulai pelajaran, lebih baik kalau kita berdoa dulu. Okay, let's pray. Begin. Finish. Ya, selesai. Okay, I have talked that today we are talking about chapter 8 with the title is What are you doing? Ya, kita akan membahas unit 8 dengan judul What are you doing? Sebelum kita mempelajari lebih jauh, Ibu ingatkan dulu tentang kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar yang kita pelajari ini adalah KD 3.8, yakni menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional, lesan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan yang sedang dilakukan, berlangsung saat diucapkan sesuai dengan konteks penggunanya, yaitu untuk KD 3.8. Ada 2 KD ya. Yang satu untuk keterampilannya ya, kalau 3.8 itu kan pengetahuan, 4.8 ini keterampilan. Apa keterampilan apa yang nanti diharapkan kalian bisa? Jadi menyusun teks interaksi transaksional, lesan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan, berlangsung saat diucapkan, dengan memperhatikan fungsi, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke, dari 2 KD ya, kalau kita ambil kesimpulan berarti kita nanti membicarakan tentang kalimat dalam bentuk present continuous or present progressive tense ya. Next, please look at the picture, my students. I have 4 pictures. What are there in the first picture? Apa yang ada di gambar 1? There is a boy and a kangaroo.
ada seorang anak laki-laki dan ada seekor kanguru. From the sentence we can make conclusion that something is doing by the boy. Dari gambar itu kita bisa melihat, ya, kita bisa menyimpulkan anak laki-laki itu sedang beraktivitas, sedang berkegiatan. Kegiatan apa? Coba. Ya. Kegiatan apa? Kalau kita rumuskan dalam bahasa Inggris, kalimatnya menjadi what doing, ya. Karena yang melakukan kegiatan laki-laki, dia anak laki-laki kan the boy, maka menjadi what is the boy doing, ya. Kegiatannya sedang apa itu? Memberi minum atau memberikan wortel? Memberikan wortel, ya. Sehingga kalimatnya adalah he is giving a carrot to the kangaroo, ya. The next, ya, saya lanjutkan gambar kedua. Gambar kedua yang bawah, ya, kita pilih yang bawah, ya. Laki-laki. Laki-laki ini apa toh? Kok dekat sekali dengan the deer? Is he visitor? Apakah dia pengunjung? No, tidak, ya. He is a zookeeper. Dia seorang penjaga kebun binatang, ya. Kalau gambar seperti itu mencerminkan kegiatan sedang apa? What is the zookeeper doing? Apa yang sedang dilakukan oleh petugas kebun binatang itu, nak? Tampak dia sedang memeriksa, ya. Why we can say like that? Mengapa kita bisa mengatakan seperti itu? Remember that the task of zookeeper not only giving food and drink for the animals, ya. Seorang petugas kebun binatang tidak hanya memberi makan dan minum untuk hewan-hewan, but also examine the condition of the animals. Tetapi memeriksa juga kondisi dari hewan-hewan yang ada. Lah, di sini apa yang dia lihat itu? Bendanya apa? Objeknya apa? The deer, ya. Sehingga kalau kita mau mendeskripsikan gambar itu dengan apa yang sedang dikerjakan petugas kebun binatang, kalimatnya menjadi, ingat tadi apa yang sudah dilakukan kan, what is, what are, the next subject and then verb ing, ya. Jadi intinya itu, ya. What is the zookeeper doing? Ya, sedang apa? Kalian bisa menjawab, dia sedang apa? Memeriksa, Bu. Kalian cari di dalam kamus, memeriksa bahasa Inggrisnya apa? Examine. Because we did verb ing, so examine become examining, ya. Sehingga, ya, kalau kita lihat di kamus, memeriksa itu examine, ya, karena ditambah dengan ing menjadi examining. This kalimatnya secara lengkap menjadi he is the zookeeper. We can change by he is, ya. Zookeeper diganti dengan he is examining dengan he, ya. Kemudian tubuhnya is, baru examining the deer. The next picture, fourth picture, gambar keempat. A family, they are happy.
two pairs. Satu keluarga nampak berbahagia, dua beruang. Kira-kira di mana? What's your opinion? Where are they? Dan di mana mereka? Visiting the zoo, ya. Mereka sedang mengunjungi kebun binatang. Apa yang sedang mereka lakukan? Mengunjungi kebun binatang di bagian apa saat kita berbicara ini? Ya. Kalimat itu kita rumuskan, pertanyaannya menjadi what are they doing? Mengapa they? Karena pelakunya berapa orang itu? 1, 2, 3, 4. 4 orang, berarti pelaku jamak. Kita pakai they. Kemudian di belakang what adalah are karena pelakunya jamak. What are they? Kata kerjanya doing, lakukan. Mereka sedang apa? They are, ya, looking at the bears. Nah, mereka sedang melihat pada beruang. Have you ever visited the zoo? Kalian sudah pernah mengunjungi kebun binatang? Ya, untuk saat ini belum memungkinkan, ya, kondisinya belum begitu bagus. Kita masih dalam masa PSBB, ya. Masa kita harus bisa menjaga jarak agar kita terjaga dari virus corona. The last picture, gambar terakhir. Apa itu gambar apa, Nak? Orang sedang memotret, nggih. Orang sedang memotret. Orang yang bawa kamera memotret itu bentuknya seperti itu siapa kira-kira? Fotografer, ya, fotografer. Maka kalimatnya what is the photographer doing? Ya. Apa yang sedang dilakukan fotografer itu? Dia sedang mengambil gambar gajah. Mengambil take, ya, menjadi taking. Pelakunya siapa? Fotografer, laki-laki dia. Kita bisa ganti dengan he. Kemudian kita butuh to be is. He is taking elephant picture. Ya, seperti itu. Ini gambarnya yang kalian amati, nanti dibanding-bandingkan, ya. Saya lanjutkan. Observe the sentences below. Silakan kalian amati kalimat ini. Yang Ibu tulis kembali. Ya, yang Ibu tulis kembali adalah he is giving a card to the kangaroo. They are looking at the bears. He is examining the deer. He is taking elephant picture. Apakah mereka memiliki persamaan? Yuk, siapa yang bisa? Iya, ya. Dari 4 kalimat di atas memiliki persamaan pada rumusan pola kalimat karena keempat kalimat itu memakai tenses yang sama, yakni present continuous tense. Kok bisa dikatakan, kok tadi Ibu mengatakan memakai tenses yang sama present continuous tense? Terus pola kalimatnya itu seperti apa? Ya, saya lanjutkan, nggih. Pola kalimatnya adalah yakni the pattern of present continuous tense. Pola kalimat present continuous tense. Positif, untuk kalimat positif, subject followed by is, am, are, followed by verb ing. Ya, kalimat positif subject
yang diikuti oleh is atau am atau are, kemudian kata kerjanya ditambah dengan ing untuk kalimat positif. Kalimat negatifnya subject is, am, are, not, followed by verb ing. Ya, kalimat negatifnya jadi subject is, am atau are, kemudian not, kemudian verb ing. Beda kalimat positif dan negatif apa? Urutannya sama, tetapi kalau kalimat negatif, ingat karena negatif itu cirinya ada not. Not ini melekat pada to be itu is, am, are itu. Ya, selanjutnya kalimat tanya. Kalimat tanya polanya bagaimana? Ya, ini kalimat tanya polanya adalah is, am, are ditaruh di depan, kemudian subject, kemudian verb ing. Kalimat tanya kan tidak hanya diawali dengan is, am, are atau to be seperti tadi. What, ya, itu namanya WH question. WH question, bila kalimat tanyanya menggunakan WH question, susunannya adalah WH question followed by is, am, are, subject, verb ing. Ya, misalkan tadi what, kemudian what is, ya belakangnya is karena pelakunya tunggal. Misalkan the man, kemudian kata kerjanya lakukan adalah do menjadi doing. What is the man doing? What are the boys doing? Ya, seperti itu. Sekarang baik positif, negatif ataupun tanya, ada is, am, are di situ. Ini sekedar mengingatkan nggih, materi ini ada di kelas 7 ya. Harapan Ibu ini hanya penyegaran ya. Is, am, are itu bebas atau ada aturannya? Ya, ada aturannya, Nak. Kalian lihat. Aturan pemakaian is, am, are. Baca lagi ya. Is untuk apa saja? He, she, it, benda tunggal, orang ketiga tunggal. Misalkan my uncle, itu berarti uncle, my uncle tanpa s berarti uncle-nya itu satu, ya, pamannya satu, berarti nanti pakai to be is. Misalkan kok di gambar itu kok bendanya satu, Bu, misalnya rabbit, ada rabbit satu, berarti it, ya, benda tuh tunggal, pakai is. Selanjutnya am untuk I, ya, are untuk you, we, they, pelaku jamak atau yang jumlahnya lebih dari satu. Misalkan ada gambar anak perempuan banyak, lebih dari satu atau mulai dari dua, ya, bisa berarti menjadi they. Kalau perempuannya satu, she, makanya is. Kalau perempuannya lebih dari satu, pakai they, berarti harus pakai are, ya. Ini untuk pengingatan, sedikit briefing untuk pemakaian to be. Saya lanjutkan. Ya. What is the using of present continuous tense? Apa toh kegunaan dari present continuous tense tadi? Ada gambar-gambar, kemudian kalimat tadi, apa yang bisa kalian simpulkan dalam benak kalian, dalam pemikiran kalian? Apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, itu ya. Sebelum menjelaskan, ada yang ingin menjawab? Nanti bisa japri Bu Erna, ya, sambil nonton video ini kalian bisa japri, kemudian yang tercepat dan tepat nilai 100. Wah, coba dari 4 kalimat itu. Kita bisa menentukan manfaat ataupun hal-hal lain dari sebuah kalimat kalau kita paham apa itu isinya. Nah, apa isinya dari sebuah kalimat? Kalau tentunya dalam bahasa Inggris kan kita harus tahu maknanya, ya. Kalimat yang pertama, Nak, itu maknanya dia sedang memberikan sebuah wortel kepada
kangaroo. He is giving a carrot to the kangaroo. They are looking at the pears. Mereka sedang melihat beruang. They, tubuhnya a, kata kerjanya looking. Ya. Kemudian the zookeeper. He is examining the doll. Murid-murid, dia sedang memeriksa Rosa. He is taking elephant's picture. Dia sedang mengambil foto gajah. Apa toh? Coba dipikirkan. Sekarang pernyataan benar atau tidak? Keempat kalimat tersebut memiliki makna sedang, sehingga keempat kalimat tersebut mencerminkan kegiatan yang sedang dilakukan, sehingga kalau kita simpulkan atau present continuous tense itu digunakan untuk membuat kalimat yang bagaimana, ya. We can conclude that present continuous tense is mainly used to express the ideal that something at the moment of speaking, and also describes activities generally in progress, ya. Jadi itu kegunaannya. Ini kalau kita translate dalam bahasa Indonesia, maknanya menjadi disimpulkan bahwa present continuous tense digunakan untuk mengungkapkan pendapat tentang sesuatu saat sedang berbicara, dan juga mendeskripsikan kegiatan yang sedang dilakukan. Anak-anak ini sedang apa? What are you doing, my student? I'm watching the video. Ya, berarti kalian sedang nonton video, maka jawaban kalian adalah I'm watching. Aku sedang nonton, watch. Jadi watching. I'm watching the video. Misalkan seperti itu. Saya sedang, misalkan ada yang sedang minum, berarti I'm drinking. Apa yang diminum? Es tea misalkan. I'm drinking es tea. Boleh ya seperti itu, karena ini kan memang kalau kita mendeskripsikan kalimat yang kegiatan yang sedang kita lakukan, ya, aktivitas yang saat berbicara itu berlangsung, maka kita harus memakai aturan present continuous. Itu materi yang kita pelajari pagi ini di unit 8. Saya lanjutkan. Ini ya, ada tugas untuk kalian. Create 3 sentences in form positive, negative, and interrogative for each picture. Maksudnya apa, Bu? Kalian disuruh membuat kalimat dalam bentuk positif, negatif, dan tanya untuk masing-masing gambar. Ya, gambar yang pertama, pelakunya siapa, subjeknya siapa. Kalau kalian lihat seperti itu, boleh pakai nama orang, boleh ya. Boleh nama pengganti, kata ganti orang boleh, pakai nama boleh ya. Kemudian aturan aturan present continuous silahkan dicermati ya. Dalam membuat kalimat nanti kalian harus pakai aturan itu, present continuousnya. Setelah itu kalau kalian buat kalimat positifnya dulu, kemudian untuk merubah menjadi negatif aturannya bagaimana, untuk kalimat tanya menjadi bagaimana. Ya, nanti ada 5 gambar, nak. Masing-masing gambar ada 3 menjadi 3 kali kalimat, berarti nanti kalian membuat menjadi 15 ya. Nah, ini gambar nomor 4 dan nomor 5 ya. Demikian video pembelajaran dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan tetap semangat belajar ya, tetap semangat belajar anak-anak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.